Kita belajar tentang pencerminan atau refleksi. Pernah bercermin nggak? Pernah. Kapan terakhir bercermin? Tadi pagi. Tadi pagi. Oke. Masih bercermin kan? Ada kaca di cerminnya. Di cerminnya ini orangnya. Ketika melihat foto, maka kita akan melihat bayangan dari gambar kita atau bayangan dari kita. Setiap titik dari foto itu di dekat garis memiliki titik yang bersesuaian dengan hasil bayangannya. Itu namanya refleksi atau pencerminan. Refleksi itu bahasa matematikanya, pencerminan bahasa Indonesianya. Refleksi atau pencerminan punya sifat, ada 3 sifatnya. Yang pertama, bayangan. Bayangan itu yang ada di cermin, itu namanya bayangan. Kalau kita bercermin ada muka kita ya, itu namanya bayangan kita. Bayangan suatu benda yang dicerminkan memiliki bentuknya sama, ukurannya sama dengan bangunan aslinya. Iya dong, pas kita lagi ngaca, bentuknya kan bentuk kita ya, muka kita kan juga tidak berubah, ukurannya juga sama. Itu sifatnya. Kemudian jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke aslinya. Yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya ya. Kalau di sini kita bercermin bagian depan, pasti muncul bayangannya juga bagian depan. Gak mungkin ketika kita cermin hadap depan, bayangannya keluar hadap belakang. Itu maksudnya. Contohnya ini. Yang sebagai cermin itu lihat sini, ini bayangannya, ini bangun aslinya. Gambar di samping merupakan contoh dari pencerminan atau refleksi. Yang dicerminkan itu ada bangun PQRX. Nah, akan menghasilkan bayangan P tadi akan jadi P aksen. Q akan jadi Q aksen, garis atas tuh bacanya aksen, R jadi R aksen, dan S jadi S aksen. Ada yang tahu sumbu nggak ya? Sumbu itu misalnya ini ada garis bilangan kalau kecil ya. Ini namanya garis bilangan. Ini sumbu X. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Jadi yang mendatar itu namanya X, yang berdiri itu namanya Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka nanti bayangannya jadi X, negatif Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasil bayangannya akan negatif X, Y. Kalau dicerminkan terhadap titik asal atau 0,0, dia akan menghasilkan bayangan min X, min Y. Kalau dicerminkan terhadap Y, terhadap garis Y sama dengan X, bertukar. Yang jadi X itu Y, yang jadi Y itu X, jadi Y, X. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan menjadi negatif Y, negatif X. Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan H, H ini suatu angka. H ini angka, maka akan dapat bayangan X, 2H ini. Ini yang terakhir. Kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, akan menghasilkan 2 dikali H dikurang X, Y. Contohnya ada ini. Gambarkan dan tentukan koordinat bayangan segitiga DEF. B itu 2,1, E nya 5,3, F nya 3,5. Minta yang A dulu.
terhadap sumbu Y. Tadi kalau ada seperti ini sebagai X. Ini X, ini Y. Titik itu pasti dia X, Y. Ini X, Y, X, Y. Berarti kalau ibu tanya, di titik F yang sebagai X-nya siapa? 3. Di titik D sebagai Y siapa? 1. Di titik E sebagai X siapa? 5. Di titik F sebagai Y siapa? 5. X, Y. Di titik D sebagai X siapa? 2. Betul. Ya. Jadi ini betul sekali. X ini sebagai Y. X sebagai X dan ini Y. Kita coba yang A. A kalau dia dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y tadi sumbu Y itu kalau pencerminan terhadap sumbu Y akan menghasilkan negatif X, Y. Akan menghasilkan negatif X, Y. Misalnya yang D. Yang D 2,1 kita cerminkan terhadap sumbu Y. 2 tadi X atau Y? X. Berarti Y-nya 1. Ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka X-nya itu menjadi min X. Y-nya tetap min X, berarti menjadi min 2. Y-nya tetap. Y-nya tetap Y, berarti di sini juga tetap. Berarti tetap 1. Kalau yang E berarti gimana? Yang E itu kan 5,3. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti menjadi berapa? X-nya jadi min, Y-nya jadi tetap. Berarti menjadi min 5, lagi yang F. F itu 3,5. Berarti ketika dicerminkan dengan sumbu Y harus min X atau negatif X, Y. Berarti menjadi 3,5. Yang bagian X-nya saja yang dikasih negatif, bagian Y-nya tidak perlu. Itu untuk yang A. Dan kita coba yang B. B sumbu X. Sumbu X itu kalau dicerminkan akan menjadi X, ini akan menjadi X, ini. Berarti yang berubah si sumbu Y dikembalikan. Kalau yang tadi A itu X-nya yang berubah, kalau di B Y-nya yang berubah. Misalnya yang D. D tadi 2,1. Ketika dicerminkan dengan sumbu X akan berubah menjadi 1. X-nya tetap, Y-nya berubah. Berarti menjadi 2,1. Coba lagi yang E. Kalau yang E itu tadi 5,3. Ketika dicerminkan dengan sumbu X, maka akan menjadi 5,3. F 3,5.
Jika dicerminkan dengan sumbu X, maka akan menghasilkan 3,5. Oh, bisa itu. Kalau ibu tambah lagi ada G 10,12 dicerminkan terhadap sumbu X 10,13. Bisa itu? Sudah bisa yang B. Atau C? C itu garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X tadi dia berubah menjadi apa ya? Garis Y sama dengan X tukar tempat, X jadi Y, Y jadi X. Y, Y sama dengan X. Berarti kalau yang titik D 2,1 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, berarti berubah menjadi 1,2. Dia bertukar tempat. Kalau yang E 5,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi garis Y sama dengan X berarti tukar tempat. Jadi Y, X. Garis Y sama dengan min X. Y sama dengan min X berarti min Y, min X. Ini berubah menjadi min Y, min X. Garis Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 berarti X, 2H min Y. X, 2H min Y. Terakhir, kalau X sama dengan 3 2H min X, Y. 2H min X, Y. Oke, kita kerjakan yang A coba. Kalau sumbu X berarti X, min Y. X ya, X, min Y. Titiknya ada, yang pertama ada titik 4,3. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X berubah jadi apa dia? Banyak apa nih? Sumbu X, X, min Y dicerminkan terhadap sumbu X 4,3. 4,3 betul. Kalau yang titik B nya 5,5. Titik apa nih? 4,3. Kalau yang D ini ya titiknya 1. Yang B 5,5 berarti ketika dicerminkan dengan sumbu X menjadi 5,5. 5,5
2,4 dicerminkan terhadap sumbu X berarti menjadi 2,4. Oh. Yang B sekarang. Yang B sumbu Y. Berarti min X, Y. Yang A dulu. Yang A itu ada 4,3 dicerminkan terhadap sumbu Y berarti menjadi 3,4. min X, Y. Berarti yang depan berubah. Oh iya, Ya kan? 5,4. Berubah jadi min. Berarti min 4,3. Yang B 5,5. Berarti Min 5,5. 5,5. Yang C 2,4. Min 2,4. Min 2,4. Saya antara B berarti pakai C sekarang. Bisa jadi. Kesurupan sini ke bawah. C titik asal. Yang berubah menjadi min X sama min Y. Ingat ya perubahannya min X sama min Y. Berarti yang A tadi ada 4,3. Jadi kalau dicerminkan terhadap titik 0, dua-duanya berubah jadi min 4 dan min 3. Yang B 5,5. Kalau dicerminkan terhadap titik 0 berarti min 5 dan min 5. Yang C 2,4 dicerminkan terhadap 0 juga berarti berubah menjadi Min 2,4. 2,4. Kalau yang D garis B sama dengan X yang berubah B menjadi X, X menjadi Y. Yang A 4,3 dicerminkan terhadap Y sama dengan X berarti 4,3. mungkin 3,4 kan berubah tempat ya. Kalau yang B 5,5 5,5 juga. iya, angkanya sama. Yang C 2,4 4,2. Yang E garis Y sama dengan X. Dia berubah, tempatnya berubah, tandanya juga berubah. Yang A tadi ada 4,3 berarti akan berubah menjadi Min 3,4. min 3,4. 4. Min dan min berarti Min 3,4. 3,4. Dia berubah keduanya. Kalau 5,5 berarti menjadi Min 5,5. 5,5.
C 2,4. D 4,2. F kita coba. F agak susah. Garis Y sama dengan X, 2 Y. H ini berarti 3. Berarti yang A 4,3. Garis Y sama dengan 3. X-nya tetap 4, tapi Y-nya berubah menjadi 2 dikali 3 kurang 3. 4,2 kali 3 berapa? Yang kurang 3? 3. Berarti berubah menjadi 4,6. Kalau yang B 5,5. Y sama dengan 3. X-nya berapa? 10. X-nya tetap 5. Berarti di sini 2 kali 3 kurang 5. Berarti 5,1. Terakhir yang C ada 2,4. Saya tahu 2,2 kali 3 dikurang 2,2. Jika X sama dengan 3, garis X sama dengan 3. Yang A 4,3. X sama dengan 3. Ya, berubah menjadi 2H dikurang X, Y. Berarti 2H hanya itu 3 berarti 2 dikali 3 dikurang 4,3. 2 kali 3 kurang 4. 2 kali 3 6. 2,3. Jadi kalau yang 5,5 berarti 5 kali 3 2 kali 3 kurang 5. 2 kali 3 kurang 5. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 6. Kurang 5? 1. Berarti 1,5. Terakhir yang C 2,4. X sama dengan 3. Berarti 2 kali 3 kurang 2,4. 4,2. 2,4. Berapa? 2 kali 3? 2. 6 kurang 2? 4,2. 4,4. Ada pertanyaan nggak? Susah nggak? Lumayan. Pasti begini.
Dari Gak susah, yakin. agak susah. Sudah. Gak susah, gampang atau gampang susah? Dua-duanya. Dua-duanya. Bisa dua-dua. Hah? Udah ya? Nggak, ya? PR lah. Hah? Ada PR lah. PR-nya apa? Kita nggak punya buku. Jadi saya deh pas lagi kita PR-nya ini coba. Coba. Ketik, kalian kerjakan ini kan dibilang kerjain di papan tulis. Kalian coba kerjain ulang nanti. Sama nggak nanti jawabannya? Bener nggak ya? Kira-kira udah diajarin di sini, sama nggak ya nanti jawabannya? Ini yang teman berikutnya. PR-nya yang ini sama yang halaman 7. Halaman 7 nomor 1 dan 3. Nomor satunya semuanya A B C D E F G dan nomor kumpulkan pertemuan selanjutnya. Di buku tulis.